Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Riki Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang teks eksplanasi dalam bahasa Inggris. Nah, video ini saya buatkan untuk memenuhi tugas formatif UKBM Bahasa Inggris Muhammad Riki Ramadan. Nah, pasti dari kalian itu banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Terus seperti apa sih ciri-cirinya dan contoh-contohnya dan generic structure-nya itu seperti apa? Nah, biar tidak penasaran, kalian simak saja video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita menuju materinya. Explanation text. Nah, kita bahas yang pertama kali yaitu mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya yaitu teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang mana itu menjelaskan mengenai suatu proses. Nah, dia itu berbicara mengenai proses dan teks ini hampir sama dengan teks prosedur. Namun, jika teks prosedur itu menjelaskan tentang cara melakukan suatu atau proses, nah, teks eksplanasi ini itu menjelaskan bagaimana suatu proses tersebut terjadi. Nah, dengan begitu dapat kita ketahui bahwa teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan informasi pembaca tentang suatu proses tersebut. Nah, ini diingat ya. Fungsinya yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu proses tersebut. Nah, untuk pengertiannya paham ya. Nah, kita lanjut, kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini saya sudah rangkumkan beberapa ciri-ciri yang sangat menonjol dari teks eksplanasi ini. Nah, yang pertama yaitu adalah menggunakan simple present tense. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya, karena teks eksplanasi ini itu menjelaskan mengenai fakta-fakta. Nah, jadinya sudah tentu dia harus memakai simple present tense. Nah, yang kedua yaitu menggunakan action verbs. Action verbs di sini itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menjalankan aksi yang sedang berlangsung. Contohnya kayak do, make, create, dan lain sebagainya. Banyaklah yang contoh-contoh action verb itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menggunakan passive voice. Nah, penggunaan passive voice ini itu bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang sedang berlangsung dari subjeknya. Nah, bisa difahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan noun phrase. Ini sudah sangat jelas ya, menggunakan kata benda. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan technical terms. Apa itu technical terms? Nah, technical terms itu adalah sesuatu yang merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam teks ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berisikan penjelasan mengenai proses. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai generic structure dari explanation text ini. Jadi strukturnya itu dibagi menjadi tiga ini. Yang pertama yaitu general statement. Nah, pada bagian ini itu berisikan tentang informasi umum mengenai topik yang akan dibahas. Jadi kayak informasi pengetahuan yang umum gitu, untuk mengantarkan si pembaca agar tidak kaget pada saat membaca kalimat yang selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu explanation. Nah, pada bagian ini itu berisi serangkaian kejadian-kejadian atau sequence of events dari suatu proses yang merupakan topik dari teks. Kita juga bisa menjelaskan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya agar penjelasan yang kita sampaikan itu lebih kompresif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu merupakan closing.
Closing ini apa? Yaitu adalah penutup yang mana bersifat pilihan. Ya, tidak harus ada juga sih. Ini boleh ada, boleh tidak. Isinya yaitu berupa informasi tambahan atau bisa pula berupa opini penulis mengenai topik yang akan dibahas. Nah, sudah paham kan? Yang pertama itu pengertiannya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian generic structure-nya itu seperti apa. Nah, kalau sudah paham, kita langsung menuju ke contohnya. Contoh dari teks eksplanasi itu seperti apa sih? Nah, di sini saya sudah siapkan teks eksplanasi yang mungkin sudah tidak jarang lagi ditemukan. Ini sudah sangat banyak ditemukan, yaitu mengenai how does rain happen. Tentang bagaimana terjadinya hujan itu. Nah, di sini we all know that rain is primary source of fresh water dan bla 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 bla. Ini pada bagian awal ini itu bisa disebut dengan general statement. General statementnya yaitu berisikan tentang suatu hal yang umum yang dijelaskan, yang mana bertujuan untuk membawa si pembaca agar ikut dalam topik yang akan dijelaskan untuk selanjutnya. Nah, oke, lanjut ya ke teks yang selanjutnya, yaitu water chemical includes dan seterusnya bla 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 bla. Ini pada bagian ini, kedua ini itu merupakan bagian dari eksplanasinya, di mana ini merupakan inti dari teks eksplanasi. Di sini dijelaskan bagaimana hujan itu bisa terjadi, konsepnya seperti apa, seperti penguapan dan lain sebagainya. Nah, di sini paragraf yang terakhir yaitu adalah if the droplet drop in area with very cold temperatures, the droplet will drop as snow. Nah, dan bla 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 seterusnya. Pada bagian terakhir ini itu merupakan closing atau penutupnya. Jadi pada bagian ini itu berisikan kesimpulan atau bisa pula berisikan tentang pendapat dari si penulis mengenai terjadinya hujan tersebut. Nah, sudah paham ya mengenai generic structure-nya. Nah, kemudian dari teks itu dapat kita lihat bahwa kalimat pada teks tersebut menggunakan simple present tense. Sudah tentu ya. Nah, menggunakan action verbs seperti contohnya yaitu experience dan drop dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan passive voice. Contohnya itu condensed vapor is formed from droplet so that when the air temperature is higher. Kemudian menggunakan noun phrase atau kata benda, yaitu contohnya air, water, surface, dan banyak lagi. Kemudian menggunakan technical terms, contohnya evaporation, condensation, dan virga. Itu merupakan kata-kata teknis dari sains ya, atau banyak lagi contoh lain-lainnya. Kemudian berisikan penjelasan mengenai proses terjadinya hujan. Nah, mana sudah paham dengan explanation text? Jika belum paham, mungkin kalian bisa searching di internet, banyak materi-materi, atau kalian bisa cari di YouTube, banyak materi-materi yang menjelaskan mengenai explanation text ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.